malam semuanya. Malam. 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 Oke, selamat datang di acara Bicara Wisata bersama Destination Indonesia. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Kita akan membahas tema utamanya adalah bagaimana travel writer merespon dunia tanpa travel. Sedikit pengantar, kita semua udah tahu bagaimana pandemi COVID-19 memukul industri pariwisata. Kalau bicara statistik, saya coba ngitung dari data BPS triwulan pertama 2020, Indonesia dibandingin triwulan pertama 2019 itu defisitnya 1,1 juta turis. Wow. Nah itu 1,1 juta kalau dibandingkan dengan kamar hotel itu bisa mengisi semua kamar hotel di Indonesia selama 3 hari berturut-turut. Jadi angkanya besar sekali. Nah terus kalau lihat data PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, sudah 1.139 hotel ditutup. Wow. Itu setara sepertiga dari seluruh jumlah hotel di Indonesia. Nah, yang kita bahas malam ini adalah orang-orang yang bekerja di industri pariwisata, salah satunya ya travel writer. Kita akan membahas bagaimana travel writer menyikapi kondisi ini, kiat dalam menyiasati kebutuhan finansial, lalu prediksi tentang dunia wisata di masa depan. Malam ini ada 3 pembicara terkenal yang saya perkenalkan juga sekalian. Pertama, Trinity. Trinity sudah menulis 15 buku, termasuk seri The Naked Traveler. Kalau teman-teman sempat nonton, 2 bukunya sudah diadaptasi ke dalam 2 film yang dibintangi oleh Maudy Ayunda dan Hamis Daud. Lalu yang kedua ada Arif Rahman. Arif terlibat sebagai penulis dalam 9 buku. Arif bekerja kantoran, rutin traveling, lalu menuangkan kisahnya di blog backpackstory.me. Yang ketiga ada Murni Rida. Murni Rida panggilannya Mumun. Dipanggil Mumun aja nggak apa-apa ya? Sip. Mumun bekerja di bidang retail, menulis untuk blog indohoy.com. Blog ini dikelola bersama Tira. Ya, ngomong Tika. Mumun pernah berkontribusi ke beberapa publikasi dan situs perjalanan. Saya kenali juga tim Destination Indonesia yang ikut running talk show ini. Ada Darwin, Ilham, Riga, Wana, sama Radit. Kita akan diskusi 1 jam kurang lebih. Ada 3 segmen. Nanti di setiap akhir segmen saya akan mengambil pertanyaan dari audiens. Untuk audiens semua, teman-teman semua yang mau bertanya, silakan ketik di fitur chatbox di bawah layar. Nanti ditulis pertanyaannya ditujukan kepada siapa, lalu ditulis pertanyaannya apa. Di akhir acara ada hadiah kacamata. Antoni Morato. Lumayan nih. Gue yang nanya. Gue nanya ya. Lumayan nih. Buat berjemur. Itu dipilih pertanyaan terbaik. Pertanyaan paling berbobot dan paling susah yang menang. Wow. Waduh, kalau nggak bisa jawab gimana? Oke. Saya mulai langsung aja ya. Segmen pertama, kita akan bicara isu yang paling krusial di zaman susah, yaitu uang. Kan sebagai penulis travel, sebagai influencer juga, Arif bahkan mengelola open trip juga. Bisa cerita nggak berapa sih nilai uang yang hilang dari aktivitas komersial akibat pandemi? Pribadi apa bisnis nih ceritanya nih? Ya, pribadi lah. Kita mulai dari Mumun dulu. Okay. Mumun kan kerja kantoran. Ya, kalau gue kayaknya paling anak bawang dari ketiga ini teman-teman di sini, karena sebenarnya aku nggak sekarang ini nggak fokus banget pendapatannya di travel writing gitu. Jadi dampak yang aku rasain selama pandemi ini sebenarnya lebih banyak berdampak pada perilaku. Kalau pendapatan sebenarnya karena aku ngantor sekarang.
Jadi ada pendapatan dan ironisnya adalah karena aku bagian retail gitu, jadi selama bulan Ramadan nih justru kerjanya kenceng dan ternyata orang berbelanja gitu. Jadi alhamdulillah tidak kena potong gaji seperti beberapa perusahaan ataupun potong potong pendapatan itu enggak gitu. Tapi dari segi pendapatan perjalanan sebenarnya kalau aku mungkin seperti yang aku bilang anak bawang ya, karena sebenarnya niche penulisan perjalananku tuh sama Vira itu kecil sekali karena kita berbahasa Inggris, jadi pasarnya tuh memang nggak sekencang Arif sama Trinity. Sangat spesifik gitu tulisan yang bisa kita bikin. Jadi sebenarnya penurunannya pandemi buat kami sebenarnya sejak publikasi udah mulai turun. Sejak mulai majalah dan konten-konten yang dibuat tuh ada pergeseran sama cetak itu sudah mulai turun. Itu sih lebih karena itu kalau aku ya. Kalau Arif mungkin bisa share bisnis Kalau aku, seberapa parah. Oke, di bisnis trip aku nyebut mungkin lebih ke pakai angka aja kali ya, biar lebih enak. Suara aku dengar kan ya? Kedengeran. Kalau bisnis trip so far dari masa pemerintah lockdown, istilahnya lockdown atau PSBB kemarin atau penerbangan Indonesia udah nggak terbang keluar lagi, kami mungkin loss sekitar revenue mungkin 2-3 M kali ya, sekitar itu. Itu untuk semester pertama tahun ini. Yang semester kedua kita belum tahu nih, karena kan apakah dibuka apa enggak, apakah masih ditutup. Nah, kita belum tahu. Kita belum bisa estimasi revenue yang loss gitu. Tapi semester pertama itu minimal 2-3 M udah hilang sih dari pandemi ini. Kayak gitu. Untuk bisnis ya. Kalau untuk pribadi, so far dari bisnisku aku udah nggak ngambil gaji lagi. Terus dari nulis juga kayaknya udah sepi ya. Mbak Trinity mana ya? Terus kalau dari ngeblog kayaknya udah sepi sekarang karena banyak brand yang sekarang larinya placement ke YouTube sebenarnya. Jadi kalau untuk travel writer di Indonesia gimana ya mungkin emang sedang berdarah-darah karena udah ada shifting ke video sih sekarang kayak gitu sih. Oke, Trinity kan full freelance ya, independen, nggak kerja kantoran. Kamu dampaknya secara finansial seberapa besar? Waduh. Gini ya, kalau dari segi menulisnya, kan memang penghasilan utama gue dari royalti buku. Dan sejak adanya pandemi ini, yang jelas toko buku tutup kan. Toko buku tutup, mall tutup, segala macam tutup, itu pengaruh ke penjualan buku. Karena royalti itu kan diambil dari persentasi dari orang yang beli buku ya, dari end user. Nah, dari situ karena toko bukunya tutup, kita hanya bisa melalui penjualan online. Jadi penjualan online atau e-book gitu. Kalau e-book sih nggak usah dihitung ya, maksudnya itu sangat kecil sekali orang Indonesia ternyata tidak membaca lewat e-book. Oh ya. Tapi kalau misalnya penjualan buku itu turunnya 90% gitu, karena memang 90% dari penjualan buku itu adalah lewat toko buku gitu. Jadi memang orang Indonesia lebih senang ke toko buku, ngeliat bukunya, terus dia beli gitu ya. Jadi kemarin itu Februari sempet sih jualan buku kan yang terbaru gitu. Itu drop banget sih, padahal itu lewat PO yang biasanya ribuan, sekarang waduh jadi kecil banget. Nah itu dari segi bukunya. Kalau dari segi jalan-jalannya, yang jelas udah sponsor trip udah nggak ada kan, baru batal semua, jadi nggak ada pemasukan dari itu. Terus sosial media influencer itu juga kayaknya yang jalan sekarang cuma yang beauty sama food deh gitu. Kalau yang traveling mau apa gitu kan. Tapi yang lumayan sih ada, kecil banget. Presentasinya itu nulis dibuat majalah atau ada juga ya sekali ya pokoknya turunnya 90% lain total gitu. Jadi memang dana emergency itu harus punya, apalagi freelancer gitu kan. Untungnya single dan tidak beranak, jadinya gue nggak usah mikirin siapa-siapa gitu. Tapi itu kan kebutuhan makan meningkat karena stres. Iya betul. Jadi emotional eater naik 2,5 kilo, ya makan-makan ya udahlah ya. Tapi kan dengan sisi lain juga nggak jalan-jalan kemana-mana gitu. Anggap aja uang transportasi, naik ojek dan sebagainya karena nggak bisa lagi, ya dialihkan ke makan. Oke, saya mau nyambung ke Trinity dulu. Jadi solusi untuk menyiasati kebutuhan finansialnya gimana?
Kalau aku sih memang udah dari dulu sudah apa ya, istilahnya finansial itu cukup konservatif untuk karena kan memang freelancer-nya udah dari 2007 ya, udah nggak kerja kantoran. Jadi memang bener-bener tergantung kerajinan kita dan sebagainya gitu. Jadi memang dana darurat udah disiapin dan pas saat pandemi ini uang-uang tabungan semua dimasukin waktu itu beli SBR, terus juga apa namanya didepositoin gitu. Sekarang kan sudah gampang ya tinggal pakai handphone gitu. Jadi udah aja cari beda-beda 1% aku pindahin gitu untuk supaya tidak diem di situ aja gitu. Karena kalau kita naruh duit di tabungan itu kan cuma 0,5 apa 0,8% sebulan gitu kan, sangat kecil sekali. Jadi lebih baik taruh di deposito. Oke. Kalau Arif gimana solusinya? Kan tadi kehilangan lebih dari 2M ya. Ya, untuk revenue segitu sebenarnya. Cuman ya sekarang kita nyari-nyari yang kecil-kecil aja sebenarnya buat operasional. Let's say kayak bikin webinar. Kemarin kita bikin beberapa kali webinar. Terus kayak bikin, sempat juga jualan kaos edisi Corona juga jadi semua cara kita coba nih buat ngakalin apa sih namanya operasional sama pandemi ini. Karena kan kami nggak mau sebenarnya kayak layoff, kita unpaid leave karyawan tuh nggak mau. Karena sampai saat ini karyawan masih tetap kerja di kami dan masih walaupun penghasilan ada pemotongan gaji ya, tapi kami nggak mau kok sampai cut semuanya. Jadi udah kita cari yang kecil-kecil aja dan kami sedang mempersiapkan untuk jualan trip di tahun 2021 sebenarnya. Jadi istilahnya tripnya udah tahun depan tapi bayarnya mulai sekarang. Jadi itu bisa untuk muter operasional. Itu di What Travel kayak gini sih nantinya. Kita lagi nyiapin trip buat 2021 sekarang kayak gitu. Oke, kalau Mumun kan sempat punya beberapa klien juga. Ini di luar retail ya, sebagai travel writer. Kamu kayak jalin relasi kan, yang terpukul dari pandemi nggak cuma penulis ya, tapi klien-kliennya juga banyak yang terpukul, misalnya hotel, airline gitu. Kamu jalin relasi atau kayak bikin solusi yang kayak buat mendukung mereka juga nggak? Kalau mendukung sebenarnya kan nggak ada yang spesifik, kalau relasi nggak ada yang spesifik banget. Ada beberapa hitungan tangan sih sebenarnya yang kita masih sangat-sangat maintain sampai sekarang. Biasanya sih mereka yang sekarang ini lagi gencar justru meningkatkan komunikasi gitu. Biasanya mereka kayak blast WhatsApp, mereka ada apa, tiba-tiba misalnya restorannya bikin online di makanan kemasan yang kemudian bisa ditransport gitu. Mereka lebih seperti itu, dan biasanya kalau aku sih balas untuk bilang, oh ya terima kasih, sekedar untuk bilang bahwa ya kita masih in touch, dan dari situ sih aku coba promo atau apa gitu. Dari situ sih mereka cukup senang bahwa ya kalau dari obrolan mereka sih ada yang senang kayak, oh iya terima kasih menjawab gitu, karena kesan kayaknya mereka lagi gencar banget terus nggak ada respon gitu dari orang-orang gitu. Yeah. Itu sih yang setidaknya bisa aku lakukan sekarang gitu, dan paling nggak selain promo mungkin sedikit kalau memang menarik gitu aku sih beli atau apa gitu. Oke. Nah, pandemi ini kan jadi kayak wake up call ya buat orang-orang di industri pariwisata bahwa ya, dunia ya udah berhenti gitu. Semua tutup, penerbangan tutup, destinasi tutup. Sempat terpikir kayak saya harus punya, selain tadi ngomongin tabungan darurat, saya juga harus punya profesi cadangan gitu. Sempat terpikir untuk mencoba sumur uang baru gitu, misalnya ya ngasih pelatihan yoga, misalnya tuh sempat ngetren, tiba-tiba banyak orang ngasih pelatihan yoga. Ada yang mungkin teman saya misalnya agensi desain sekarang jualan sayur gitu. Ada sempat terpikir untuk coba profesi baru atau menekuni bidang baru yang bisa menghasilkan uang di zaman kayak gini, kan bisa jadi terulang lagi, dan dunia kan pernah menghadapi SARS, MERS gitu. Mungkin dari Arif dulu. Kalau aku mungkin karena kebetulan sekarang masih ngantor, ya itu kayak safety netku masih kantoran ya. Tapi kalau untuk profesi lain, aku sekarang selain nulis, aku lagi coba ngembangin kanal YouTube sebenarnya. Karena memang penghasilannya lumayan di sana kan. Karena aku kepikiran udah traveling kayak 10 tahun lebih, tapi kok YouTube-nya masih gitu-gitu aja. Sementara yang lain tuh kayaknya udah mulai rame dan mulai menghasilkan. Terus kemana yang ke temen juga, YouTube lumayan juga ya kalau sebulan bisa puluhan juta, wah banyak banget kayak gitu. Akhirnya ya udah aku coba menekuni YouTube, nggak tahu nih kalau setahun 2 tahun ke depan akan gimana, tapi itu aku mulai perlahan shifting dari nulis ke video sekarang. Ya semoga aja kedepannya kontennya tetap travel. Kontennya sekarang kuliner dan travel, jatuhnya gitu. Kalau Trinity?
Belum ya, gue nggak jadi jualan apa-apa, gue nggak bisa masak, bisanya makan doang. Tapi gue justru di sini ikut kursus-kursus. Jadi pokoknya 2 bulan pertama kan ini hitungannya 3 bulan ya, meskipun PSBB baru 2 bulan gitu. Itu ya guanya jadi males aja sih. Bener-bener terkurung di rumah dan tidak bisa ngapa-ngapain tuh bener-bener membuat gue jadi tidak kreatif dan buntu gitu kan. Jadi ya bener-bener makan doang, nonton, jadi kaum rebahan gitu kan. Tapi ya belakangan akhirnya, tapi memang sambil sekali-sekali sih menulis. Nah, nulis ini jadi ikut kursus nulis juga karena waktu itu, sekarang lagi ikut sama Dewi Lestari, karena lagi butuh kick gitu untuk nerusinnya gitu. Tetap dalam koridor nulis karena memang itu yang gue bisa ya saat ini, dan gue kayaknya mau ganti genre sih. Kan travel, gila kalau kayak gini, bahan gue gimana gitu, gue kagak bisa travel. Jadi gue mau Ganti genre apa? Jadi sedang menulis dua buku gitu. Yang satu non-fiksi masih yang program yang dulu, tapi itu bukan perjalanan. Sama satu lagi fiksi yang lagi nulis juga. Jadi dan udah kepikiran akan dijualnya juga mungkin nggak lewat buku cetak ya, karena kalau kayak begini caranya susah juga gitu. Pokoknya jadi ganti genre dan ganti platform. Kalau kamu ngasih pelatihan menulis gitu? Itu udah dalam tahap sedang dikerjakan modulnya. Nanti akan ada pelatihan menulis. Tolong dipromoin ya teman-teman. Siap. Oke. Gue lihat beberapa waktu lalu ada beberapa lembaga yang menggalang dana untuk pekerja kreatif. Misalnya seniman gitu. Museum Macan misalnya hari ini meluncurkan arisan karya gitu. Orang beli tiket 1 juta, nanti dapat karya kayak diundi, kayak sistem arisan gitu. Jadi buat pekerja kreatif udah ada beberapa lembaga atau inisiatif untuk mendukung mereka di saat sulit kayak sekarang gitu. Tapi gue belum nemu satupun lembaga yang fokus ke penulis gitu. Apalagi juga ke travel writer. Menurut kalian travel writer harusnya masuk kategori pekerja kreatif yang didanai di zaman susah nggak sih? Mungkin dari Momen dulu. Pertanyaan sulit sebenarnya itu ya. Gue rasa sih sebenarnya tidak ada nggak ada special treatment ya, nggak ada perlakuan khusus untuk travel writer ataupun profesi yang kasarnya nih dibilang di bidang yang cukup tersier gitu. Semua sama gitu, semuanya sedang berusaha untuk bertahan, semuanya berusaha untuk melalui hari demi hari gitu. Untuk apakah harus ada spesifik gitu? Untuk saat ini sih saya rasa enggak sih, maksudnya ya semua kita berjuang masing-masing caranya gitu. Untuk travel writer sendiri kayaknya belum krusial dan kayaknya harusnya kita semua juga mencari cara lain gitu. Masalahnya kalau penulis travel penulis travel misalnya dianggap kaya kan, jalan-jalan mulu gitu. Jadi di belakang orang kaya itu biarin aja. Ya, dianggapnya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau misalnya ditilik ke belakang, dan pasti Christian tahu, di banyak banget travel writer tuh nggak solid dari travel gitu. Jadi sedikit sekali gitu dari orang-orang yang berkontribusi pada majalah ataupun publikasi lain yang benar-benar di bidang itu gitu. Contoh kasus Trinity, Agustinus, tapi Agustinus juga karya dia memang full di situ, tapi dia juga sangat irit gitu. Pola hidupnya juga sangat berbeda dari orang-orang kebanyakan gitu. Dia punya sistem sendiri gitu yang saya kagumi gitu. Tapi ya gitu. Nggak, dari dulu juga travel writing bukan kayaknya glamor gitu. Tapi sebenarnya lumayan susah. Cuman saya rasa sih sebenarnya di satu sisi sebenarnya akhirnya kayaknya travel writer selalu punya sisi survival yang baik gitu, karena dari dulu memang sudah susah gitu, dan sekarang ya udah gitu kan, emang harus bergelut di situ terus. Jadi itu sih pertimbangannya seperti itu. Oke. Trinity mau nambahin atau berbeda? Kan travel writer itu memang spesifik banget ya, tapi kalau kita bicara penulis gitu, waktu itu di grup WhatsApp grup penulis, waktu itu yang berangkat ke Frankfurt Book Fair, kan kita punya grup penulis. Nah itu dari Backcraft ngasih sih, maksudnya dia ngasih kayak survei gitu, apakah ada yang perlu dibantu
Jadi akan diusulkan oleh pemerintah gitu kan. Terus juga dari penerbit IKP juga segala macam juga nanyakan kayak gitu. Tapi kalau yang dari penerbit sih mereka mikirnya untuk industri penerbit ya, penulis tuh nggak ada gitu kan. Sedangkan di Backcraft itu masuknya penulis tuh ya industri publishing itu ya IKP gitu. Tapi kalau misalnya penulis itu masuk ke semua penulis atau semua seniman istilahnya ya, seniman, sehingga ya itu akan jadi besar sekali. Dan terus terang aku sih nggak ngambil karena menurutku ada yang lebih butuh lagi dibanding aku. Aku masih bisa survive. Gitu kan dengan segala macam dana darurat sampai saat ini gitu. Jadi aku nggak ngambil. Tapi kalau untuk dibantu gitu kayaknya ya seperti yang gitu aku bilang bahwa kita dianggapnya kan glamor, jalan-jalan mulu ke luar negeri, bla bla bla, bibi gitu kan. Padahal nggak tahu aja gitu, gara-gara ini 3 bulan ya nggak pergi kemana-mana ya nggak ada duitnya gitu, terus nggak ada yang berpromosi gitu. Tapi ya sudahlah. Dan memang kalau tingkat survival tinggi ya udah jelas ya. Dan seorang traveler sejati tanpa dia menjadikan itu profesi, kita orangnya udah irit kok gitu. Karena apa-apa mikir gitu kan. Misalnya, wah gue kalau ngopi 50.000 di coffee shop, wah udah bisa tinggal semalam di Guatemala gitu kan. Atau misalnya beli apa 500.000, wah gila dia udah bisa tiket kemana gitu kan. Jadi memang kita udah kebiasaan irit. Apalagi kalau misalnya mulai dari jadi backpacker, budget traveler gitu kan, apa-apa semua diperhitungkan. Jadi memang pengeluarannya tuh irit. Jadi segi survivalnya juga kita orangnya nggak nyari-nyari sesuatu yang mahal-mahal atau gimana gitu. Nggak butuh eksis untuk dengan memakai barang branded misalnya kayak gitu. Arif, mau nambahin, Arif hidupnya seberapa glamor? Aduh, nggak glamor juga sih. Oke, apalagi dengan keluarga yang udah ada anak sekarang, kayaknya nggak bisa lagi glamor-glamor kayak dulu. Terus kayak sebenarnya kalau nulis travel sebenarnya itu aku lakukan sebenarnya for fun aja sebenarnya, bukan untuk mencari uang dari situ. Tapi ketika ada uang datang ya alhamdulillah. Cuman aku merasa nggak akan cukup cuman dari nulis doang, karena kalau nulis di blog ya katakanlah itu paling ada placement masuk juga kayak paling 3 bulan sekali kalau akhir-akhir ini ya. Kalau dibandingkan dulu bisa sebulan bisa 2 atau 3 brand. Sekarang udah shifting semua dan kayaknya aku nggak akan bisa hidup kalau cuma nulis travel. Mungkin kalau nulis travel cuma sedikit orang yang bisa nulis travel dan bertahan hidup di Indonesia. Mungkin salah satunya Mbak Trinity kali ya. Cuma yang lain-lain ya udah. Yang lain-lain nulis travel ya udah cuma buat for fun doang atau mungkin ya udah buat sekadar punya lah buat karya di blog atau apa. Cuman kalau untuk bertahan hidup aku rasa sih masih susah sih. Makanya aku masih mempertahankan kerjaan kantor sampai sekarang kayak gitu sih. Oke. Ini segmen satunya udah bahas uangnya udah selesai. Ada pertanyaan dari audiens. Beberapa udah masuk, saya pilih dulu. Oke. Ini untuk semuanya sih kayaknya. Travel writer berperan besar dalam mengisi dan mempengaruhi orang dalam traveling dan pokoknya berpengaruh dalam perkembangan industri pariwisata. Apa peran yang bisa diambil untuk membantu destinasi yang terdampak akibat pandemi? Mulai dari Arif dulu deh. Oke, ini nggak dikopas aja pertanyaannya biar nih. Sebenarnya kalau untuk membantu destinasi terkena pandemi ya, yang pasti kita bisa mengulas destinasi tersebut sebenarnya. Tapi kita juga pengen tahu nih apa sih yang menarik dari destinasi tersebut sehingga kita bisa promokan setelah pandemi sehingga orang-orang bisa ke sana. Tapi apakah peran kedua berikutnya adalah apakah destinasi tersebut udah siap buat menerima orang-orang traveling setelah pandemi gitu kan? Karena kan kemungkinan nih setelah pandemi ini kemungkinan orang-orang walaupun udah selesai virusnya, tapi kemungkinan akan ada hambatan berikutnya yaitu rasa trauma sebenarnya. Apakah orang-orang udah siap buat traveling dan mungkin apakah mereka ya udah nggak takut lagi buat jalan-jalan dan terpapar virus katakanlah seperti itu sih. Kalau aku ya yang bisa dibantu saat ini paling ya mempromokan sepanjang destinasinya udah siap sih. Aku rasa bisa dilakukan sih Mas kayak gitu. Trinity mau nambahin? Kalau aku sih ini ya kan ada gerakan-gerakan banyak gerakan ya yang memberikan bantuan terhadap para pekerja wisata di suatu tempat tertentu. Itu aku lakukan ya ikut promoin gitu kan. Kalau pokoknya misalnya mereka minta lagi menggalang dana donasi, minta aku promoin dan aku biasanya selalu tolong. Dan ini sekarang lagi ngomongin sama Kita Bisa juga, aku akan menggalang dana juga untuk pemberian bantuan terhadap para pekerja wisata yang terdampak gitu. Tunggu aja linknya dan pengumumannya dan tolong ya dibantu donasinya.
Oke, Mumun. Apa ya, selain dari yang diomongin tadi, sebenarnya ini masa yang menarik sih sebenarnya, karena kita semua screen time-nya lagi tinggi banget gitu, dan saya rasa sih sebenarnya kita bisa mempromosikan satu destinasi dengan lebih bijak dan dengan berhati-hati. Ketika kemarin kita nggak dalam keadaan pandemi gini, kayak semua orang tuh berlomba dan clickbait dan segala macem dengan tidak terlalu mempertimbangkan kontennya gitu. Tapi mungkin sekarang saatnya orang tuh udah bisa duduk dan membaca lebih banyak, menyimak lebih baik tentang konten-konten perjalanan yang dibuat oleh siapapun itu, gitu, writer gitu. Jadi mungkin caranya untuk mempromosikannya ya membuat konten yang udah bisa lebih dalam mungkin, atau mengumpas sisi-sisi lain gitu yang lebih menarik, dan penulisnya pun punya waktu untuk menulis gitu. Jadi nggak terburu-buru deadline, nggak dikejar-kejar invoice atau dikejar-kejar setoran gitu. Jadi saya rasa sih itu bisa gitu, dan dengan demikian orang ketika kita bisa melakukan perjalanan bisa memilih destinasi yang tepat gitu, mau kemana sih gitu, dengan hasil membaca dan riset selama pandemi ini gitu. Oke, ini pertanyaan kedua, ini spesifik ke Trinity. Tadi sempat membahas dana darurat. Bagaimana cara mengaturnya? Apakah ada rekening tersendiri? Berapa persen dari pendapatan untuk dana darurat? Ini spesifik sekali, mungkin dari bank ini. Lalu apakah dana darurat digunakan pada saat dana darurat ketika traveling? Atau setiap traveling memang sudah ada asuransi tersendiri? Ini dari Nita Suryarman. Jangan debt collector tuh nanyain. Enggak sih, kalau dana darurat itu nggak cuma buat hidup kita sehari-hari kan. Kalau traveling juga pasti ada dana darurat. Nah itu kalau aku sih orangnya ya biasa-biasa aja, nggak ada teori apa-apa, aku juga belajar, maksudnya matematika gue jelek, apalagi akuntansi gitu kan. Jadi pokoknya mana yang bisa menghasilkan, ada mana yang tabung, yang itu aku kerjakan. Yang kalau misalnya jalan-jalan, yang jelas aku selalu punya asuransi. Asuransi itu pasti 1 tahunan ya, karena biasanya tuh kan karena frekuensiku tinggi jalan-jalan itu kan ya pasti kemungkinan sakit ataupun amit-amit celaka gitu kan pasti ada. Jadi untuk save-nya itu punya asuransi perjalanan gitu kan. Itu satu. Tapi kalau misalnya dana darurat untuk di hidup sehari-hari, teorinya nggak tahu, tapi konon katanya kan 6-10 kali pemasukan per bulan. At least kita yang punya disimpan gitu aja yang nggak diapa-apain. Nah, kalau aku sih biasanya ditaruh biasa aja, maksudnya misalnya di bank yang sama, tapi kan dia punya sekarang bisa milih ya mau ditaruh di mana. Yang mau ditaruh di mana sih terserah, orang kita sendiri tahu passwordnya kok, akunnya nggak pengaruh gitu kan. Berapa persen? Tadi pertanyaannya berapa persen? Persentasenya, berapa ya? Masalahnya aku sih nggak tahu, tapi yang jelas persentase tabunganku jauh lebih besar daripada pengeluarannya ya. Karena ya itu aku hidup sangat hemat, nggak punya rumah, ini rumah orang tua yang udah nggak ada jadi aku tempatin, nggak punya mobil, nggak punya motor gitu kan, nggak punya utang, nggak punya cicilan, apapun, hidup jomblo, nggak punya orang tua, nggak punya suami, nggak punya anak gitu kan. Jadi mungkin 50% kali itu duit gue tabung gitu kan. Jadi ya misalnya 6-10 kali dana darurat itu dari penghasilan kita per bulan, ya itu cukup ya. Ya ini kan berapa bulan ya, hitungannya 3 bulan lah. Yeah. Tapi itu sih lebih sih kalau aku, karena aku ya itu tadi, pokoknya begitu ada uang yang agak banyak dikit, aku masukin deposito gitu, karena dengan bunganya bedanya bisa sampai 5% aja tuh sangat pengaruh sekali gitu kan, lumayan. Oke, segmen 1-nya udah selesai. Kita mau masuk ke segmen 2. Saya ngingetin lagi ke teman-teman semua yang hadir di diskusi ini, silakan kirim pertanyaan, ditujukan ke siapa, lalu ditulis pertanyaannya apa. Nanti ada hadiah diumumkan di akhir untuk pertanyaan terbaik. Nah, yang segmen 2 kita mau bahas sesuatu yang jarang dibicarakan di Indonesia, kadang mungkin memang belum umum atau kadang dianggap tabu, yaitu dampak mental. Jadi kalau di negara-negara lain mental health itu jadi isu besar ya, tapi di sini jarang dibicarakan di ruang publik gitu. Nah, kondisi sekarang gitu, sebagai orang yang hobi jalan gitu, dampaknya secara mental seberapa parah atau malah nggak begitu berdampak besar gitu. Mungkin dari Mumun dulu.
Gue bereaksi terlalu cepat jadi Christian Ya, pengen nunjuk lu nih, kayak nunjuk. pengen ngomong segera. Enggak sebenarnya, gue kayak kecolongan. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk mental, nggak tahu ya, mungkin 2 bulan ini justru gue sih senang-senang aja ya. Aku senang-senang aja di rumah, nggak terlalu nggak terlalu bosen banget. Mungkin karena kerja ya, karena kerjanya emang lagi kenceng gitu. Cuman secara mental lagi jadinya mikir gitu. Ntar kalau misalnya bisa jalan beneran nih, nggak ada godaan apapun nih sekarang, aku mau kemana gitu. Itu sih satu. Terus tapi dari segi hari-hari sih untuk sementara justru menyenangkan di rumah gitu. Biasanya ada aja perjalanan sebulan sekali. Kalau meskipun ngantor tuh ada sebulan sekali kemana gitu, minimal ke Bandung atau kemana untuk pulang. Tapi dalam sebulan ini kayak enak gitu, menikmati rumah yang yang selalu ditinggalkan gitu. Sebenarnya buat mentalku sih sejauh ini seperti itu gitu. Jadi selalu ada waktu untuk, sekarang ada waktu untuk misalnya aku lagi mau pick up new hobby gitu, yang biasanya nggak pernah karena dipikirkan boleh ntar ditinggal apa segala macem. Satu-satunya kendala yang tadinya mikir pengen melihara kucing, tapi karena apartemen jadi nggak bisa gitu. Itu aja sih kendalanya, tapi cukup nyaman sih karena akhirnya bisa menikmati untuk menetap selama 2 bulan ini gitu. Oke. Kalau Arif kan ada keluarga. Iya. Ada orang yang justru jadi ini kesempatan menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga. Tapi ya bisa jadi juga karena terlalu lama bersama keluarga terus-terusan nggak kemana-mana. Benar sih. Stres juga gitu. Kalau aku lebih kayak sebenarnya agak lebih yang kedua sebenarnya, karena di rumah itu juga malah harusnya kan working from home kan, tapi ketika aku udah punya keluarga, ada anak gitu kan, jadinya orang rumah malah menganggapnya, "Ore bapak libur nih, jadi bisa bantuin sama urusan domestik lah, suruh mandiin anak, suruh ya nyuapin, suruh main sama anak." Jadinya malah kerjaan yang harusnya bisa dikerjain malah jadinya nggak bisa gitu kan, karena sibuk ngurus anak. Ya udah ya. Tapi menyiasatinya aku sekarang masih 2-3 kali seminggu ngantor buat refreshing aja, jalan-jalan. Tapi ya sepanjang masih patuh peraturan, pakai masker, social distancing, dan itu nggak masalah sih. Tapi untuk mental health-nya ya so far karena aku masih cukup sering keluar, itu masih bisa diatur lah, masih bisa disiasati lah. Sama kadang aku juga olahraga di rumah, jadi kalau Trinity misalkan tambah berat, aku malah tambah kurus sebenarnya selama 2 bulan ini karena aku lebih banyak olahraga jadinya, kayak gitu. Oke, Trinity secara mental tadi sempat curcol, tinggal sendiri gitu. Ada kebutuhan mendesak punya pasangan. Kalau misalnya lagi gue nggak jalan-jalan di rumah itu ya begini aja sebenarnya, nggak ada yang berubah gitu kan, memang tinggal sendiri gitu kan. Tapi ternyata karena terlalu lama gitu kan, yang biasanya seminggu sekali itu cabut gitu kan. Sekarang di rumah terlalu lama dan rutinitas yang itu aja tuh memang bener-bener sih gue sempat mental breakdown sih. Maksudnya kayak mewek nggak karu-karuan, terus tiba-tiba horny gitu kan. Udah dewasa semua kan. Terus tiba-tiba apalah pokoknya ya itu sampai akhirnya nggak produktif, pokoknya benar-benar kontraproduktif itu, karena gue orangnya memang nggak bisa melakukan rutinitas yang sama itu terlalu lama gitu kan. Bahkan kalau misalnya lagi nggak jalan-jalan nih, mau pulang ke rumah aja tuh gue selalu melewati jalan yang berbeda gitu, hanya untuk membuat otak gue terus kreatif gitu. Tapi yang sekarang tuh apa gitu, virtual tour juga ngeliat kayak ngeliat Google Maps aja gitu kan, kayaknya nggak ada yang bisa membuat gue jadi gimana lagi gitu. Jadi akhirnya gue ya itu ya melakukan hal-hal yang bener-bener untuk menyenangkan hati aja ya, salah satunya makan gitu sampai naik 2 kilo. Kalau olahraga online gue juga melakukan gitu, bahkan rajin sebelum dan sudah ini, maksudnya 3 kali seminggu rajin, tapi tetap makannya gila gitu. Terus juga ya itu dah pokoknya sekarang menjaga kewarasan sih kemarin-kemarin. Sekarang sih udah mulai berdamai gitu kan, meskipun kesel banget gitu. Tapi lama-lama ternyata kita perlu acceptance saja gitu, bahwa ya udahlah ya mau gimana lagi gitu. Jadi akhirnya gue mulai produktif menulis lagi gitu, blog tetap diisi kemarin dan gitu deh. Pokoknya ya dari menjaga kewarasan sekarang jadi mulai produktif, tapi itu it takes like 3 months gitu gue baru bisa waras gitu. Karena setelah sebelum-sebelumnya tuh yang
pertama-tama masih in denial gitu, yang aduh masih itu, habis itu marah-marah gitu, terus habis itu udah depresi, sekarang udah mulai bangkit pelan-pelan. Cie. Mau nyambung sekalian tadi ngomongin soal nulis. Ketika nggak jalan-jalan kan menulis biasanya menuliskan perjalanannya gitu. Sekarang tetap ingin menulis, jadi lebih kreatif mencari tema nggak, atau mencari angle gitu. Enggak sih, jadi kalau memang metodeku kalau menulis itu adalah apa yang diingat abis dari perjalanan udah bikin kerangka-kerangka duluan gitu. Jadi sekarang misalnya pun mau ngisi, udah dari tulisan yang lama dibenerin lagi, diisi lagi gitu. Jadi sudah ada judul bahkan, jadi tinggal diulang lagi gitu. Karena kan lebih banyak jalan-jalannya sih daripada nulisnya gitu. Jadi pada waktu itu, jadi tetap ada yang bisa ditulis dan dikerjakan. Bahkan blog post kemarin itu malah mengambil cerita yang sebenarnya udah lama gitu, tentang jomblo traveler. Okay. Jomblo traveler, tentang bagaimana kita menyikapi orang-orang yang nanya kapan nikah gitu kan. Ya masih dalam koridor traveling tapi sedikit. Nah, itu udah mulai rasanya udah mulai berbeda gitu, karena waktu itu juga lagi down banget gitu kan. Gimana ternyata justru makanya jadi berpikir mau nulis fiksi, karena ternyata tema gaul-gaul nggak jelas itu masih laku ya. Okay, jadi akan menulis fiksi aja deh kalau kayak gitu deh. Arif tadi kan sempat bilang mulai bikin YouTube ya tentang misalnya salah satunya kuliner gitu. Ketika sekarang lebih terbatas gitu ruang geraknya, gimana solusi? Sebenarnya kebetulan karena aku masih punya stok stok video dan cerita sebenarnya nggak begitu masalahnya, karena sebenarnya yang dari dulu masalahku adalah waktu sebenarnya. Tapi kalau ide nulis, ide konten tuh masih ada terus. Cuman waktu buat nulis, waktu buat bikin videonya itu yang susah dicari, karena kebetulan kan kerja juga ada bisnis juga, jadi waktu bikin kontennya malah sebenarnya jadi masalah. Cuman kalau sekarang mungkin kalau misalkan di rumah terus nggak traveling, mungkin aku akan beralih bikin video atau bikin konten yang relate sama kerjaan sehari, misalkan cara pakai skincare buat cowok, kayak gitu kan, bisa aja kan, kayak gitu. Atau mungkin cara olahraga di rumah, itu akan jadi kontenku. Atau mungkin tetap sehat, tetap selama pandemi ya itu sih. Kontennya akan berubah dari traveling mungkin ke konten-konten rumahan, kayak gitu sih. Okay. Kalau Mumun? Kalau gue sih sebenarnya, Ya, proses kreatifnya ketika nggak bisa traveling untuk nulis, proses kreatifnya gimana? Oh, I wish I had more time. Jadi itu dia, ketika kita lagi di pandemi gini, kebetulan kerjaan kantorku mulai meningkat dan ini lagi puncak-puncaknya. Jadi waktu sebenarnya juga jadi tadinya berpikir akan ada banyak waktu, ternyata nggak sebanyak yang aku pikir. Tetapi memang untuk proses Blog Indohoy, aku dan Vira sekarang lagi senang banget bikin podcast. Dan Trinity udah pernah diundang, Arif udah pernah diundang, Christian mungkin suatu hari akan diundang. Tapi ini seru juga gitu, karena selain ngomongin tentang perjalanan, yang bikin menarik tentang podcast adalah tetap berinteraksi dengan orang lain gitu. Aku ngobrol gitu sama teman-teman, jadi nggak total isolasi. Dan karena kita jadinya punya jadwal, itu selalu memicu kita untuk berinteraksi sama para pejalan ini. Udah gitu ceritanya suka lucu-lucu dan menarik-menarik gitu. Kenapa? Podcastnya gratis. Podcastnya gratis, ada di Spotify, ada di Anchor, ada di semua platform podcast. Namanya The Pineapple Dance. Don't ask why. Okay. There is no reason why. Tapi itu buat happy aja. Jadi itu sih menjadi salah satu roda untuk konten kita sih saat ini gitu. Jadi dari itu pun jadi sesuatu yang menarik untuk kayaknya ini lucu juga nih destinasi berikut setelah ngobrol sama ini, mungkin yang ini juga gitu. Jadi mempertimbangkan beberapa destinasi baru. Gitu. Oke. Banyak orang menilai ada sisi positif dari pandemi. Jadi ada yang bilang bumi jadi beristirahat di beberapa tempat, bahkan satwa gitu ada yang mulai kembali lagi terlihat gitu. Ada beberapa yang satwa memasuki kota gitu. Lalu di India misalnya tingkat polusi menurun, orang udah bisa lihat di India Utara udah bisa lihat Himalaya dari kejauhan gitu karena tingkat polusinya menurun. Kalian ngelihat ada sisi positif nggak sih dari bencana ini? Kalau memang ada sisi positif secara personal maksudnya. Dari Trinity? Nggak ada.
Maksudnya selain bumi menjadi apa? Bagi gue itu apa? Selain bumi menjadi lebih baik itu bagus, tapi kalau secara personal gue nggak ada. Maksud gue apa ya? Positifnya gue nggak nemu sama sekali tuh sampai sekarang. Maksudnya ya gue sekarang terima dengan apa normal baru gitu kan ya, tapi ya sudah gitu. Apa tidak membuat gue menjadi tambah apa enggak, gue adalah gue yang dulu dan gue yang sekarang tuh sama aja, dan gara-gara pandemi gue tidak membuat berubah gue jadi menjadi tambah religius kah atau tambah dekat dengan keluarga, ya orang nggak punya keluarga gitu kan, jadi menurut gue nggak ada positifnya. Okay. Selain bumi membaik ya. Arif? Ya, kalau aku jadinya mungkin lebih punya banyak waktu luang sebenarnya di rumah karena kan nggak sering ngantor tiap hari, jadinya aku lebih bisa baca buku, terus lebih bisa mungkin bikin konten. Sekarang lagi coba belajar meditasi juga, baca-baca buku spiritual yang gitu-gitu. Jadi kayaknya bisa deh setelah dari pandemi ini aku jadi pribadi yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Wow. Amin. Kayaknya begitu sih. Yeah. Kalau momen bisnis, selain bisnis meningkat, dampak positifnya malah agak negatif, tidurnya kurang ini. Kalau ke pribadi sih, ya kalau soal untuk bumi jelas ya. Tapi itu sebenarnya diperdebatkan soal bumi. Memang langit udah kelihatan makin biru dan segala macam. Cuman ada yang memperdebatkan bahwa kita makin menciptakan lebih banyak sampah. Memang tidak ke udara, tapi mungkin di tanah karena semua delivery dan segala macam. Anyway, itu tentang buminya ya. Cuman secara pribadi kayaknya sih aku lebih nggak terlalu ada banyak perubahan sih, tapi jadinya malah kayak apa ya, lebih kayak couch potato gitu, melihat new normal ini gitu, melihat kelakuan orang, apa yang dilakukan manusia sekarang menghadapi pandemi, dan ketika dia tidak dikasih kegiatan ataupun dikasih apa ya, tidak bisa eksis ya, kayak gitu ngelihat TikTok nih isinya ya Allah Tuhan gitu kan, kayak ada aja gitu normal baru tuh, itu sih jadi lebih merhatiin orang aja itu sih. Oke. Ini sebelum pertanyaan ke audiens mau nanya ke tiga-tiganya, selain menulis invoice dan jalan-jalan, aktivitas yang paling dikangenin apa dari masa sebelum pandemi? Arif dulu, Arif. Kalau aku meeting sama klien sih sebenarnya, karena itu bisa kayak dua kali sehari, kayak jam makan siang sama after office itu pasti meeting sama klien, ngobrolin apa aja. Dan itu kangen banget sih ketemu orang baru, karena kan ketemunya itu aja kayaknya. Kayak ketemu orang rumah, terus ketemu tetangga kadang-kadang. Bocor kayaknya. Tapi ketemu klien baru, kita bicara ide. Arif sebentar. Darwin tolong di mute, ada yang belum di mute. Ya. Ya udah, terusin Arif. Oke. Jadi kalau kayak yang kangennya adalah ketemu klien, karena kalau di rumah aja ketemunya juga pasti itu aja, keluarga juga mungkin nggak ada cerita baru, ceritanya mungkin seputar rumah tangga sehari-hari, atau mungkin ketemu tetangga sebelah rumah atau sebelah klaster, ya udah paling bahasanya juga itu aja. Tapi kalau ketemu klien tuh kita bisa punya banyak ide baru, terus kayak kita mau bisnis apa ya setelah ini, kayak gitu-gitu lah. Jadi kangen create bisnis baru, kangen create apa sih kerjaan yang aneh-aneh lah pokoknya lah. Tapi ya itu sih yang paling dikangenin. Human encounters ya. Kalau Trinity apa yang dikangenin? Nyalon. Nyalon. Itu apa? Kayak misalnya apa mani-pedi gitu. Kan di apa udah nggak ada tuh layanannya tuh di Gojek tuh, sebel. Jadi apa nggak bisa ke salon gitu kan, rambut udah aut-autan gitu kan. Mau pijit takut gitu kan. Bahkan di apa kayak untuk apa mengerjakan hal misalnya, jadi kan bawaannya parno gitu, kayak misalnya di rumah itu plafonnya tuh hancur gara-gara ada kucing sama musang kejar-kejaran langsung jebol gitu kan, itu aja udah nggak bisa ditutup lagi, mau manggil tukang kok ya tukangnya takut juga, tukangnya juga kemana gitu nggak jelas. Tapi nyalon sih pengen gitu kan, masalahnya gunting kuku dengan perut yang semakin besar susah tuh gunting kuku kaki. Momon. Kalau apa ya paling dikangenin? Kenapa? Bisa gunting kuku kaki sendiri? Bisa. Baru tadi malam bisa. Alhamdulillah. Meskipun kayaknya naik juga berat badannya lihatnya kalau lebar gini. Kalau gue sih sebenarnya ini sih kangen apa ya? Sebenarnya kangen kayak gini-gini gitu. Lebih ke interaksi juga sama kayak Arif. Tapi lebih karena
kalau ngobrol sama orang tuh kan hal-hal apa ya, hal yang tidak diduga-duga tuh kan muncul ya, the sense of surprise, the element of surprise, terus the element of discovery, itu yang aku akan sih, yang nggak harus selalu kayak jalan jauh juga, bisa juga di ibu kota atau dia sesama temen gitu baru tahu kayak loh baru gini itu yang gue kangenin sih. Kalau dulu kan kenceng tuh ketemu orang terus tiba-tiba dia cerita apa atau ketemu orang di jalan gitu beli teh botol atau apa gitu kayak ngobrol kayak kok gitu ya Pak gitu-gitu tuh itu yang gue kangenin sih sekarang dari semuanya. Oke, ini pertanyaan dari audiens buat Trinity. Pandemi kan berpengaruh besar pada perilaku orang saat traveling. Kalau ke travel writer, jadi berpengaruh nggak nanti dalam hal gaya dan perilakunya? Oh ya, yang jelas kita akan semakin sebenarnya sih kayak kita cuci tangan dan kita harus selalu menjaga kebersihan itu kan tanpa harus ada pandemi juga udah dilakukan gitu loh. Tapi dengan sekarang kan orang lebih aware ya. Yang jelas kalau dari gua mungkin gua akan terus pakai masker gitu kemana-mana selama belum dinyatakan aman akan terus-terusan. Kalau misalnya selalu cuci tangan dan pakai hand sanitizer, menjaga jarak itu sih selalu gue lakukan sebisa mungkin gitu ya. Kalau sekarang mungkin tanpa harus traveling lagi, sekarang udah lakukan karena kan gue 10 hari sekali masih ke supermarket. Itu sekarang kalau ada orang yang ngedeketin gue gitu, padahal udah dikasih batas-batasnya gitu, gue bisa menjerit sama dia sih. Jadi kalau dulu misalnya ada orang lagi ngantri nyalip gitu kan, gue bisa marah-marah. Ini yang terlalu deket, padahal udah dikasih garis-garis, gue yang bisa bilang, Bu, mundur Bu. Ini udah ada tulisannya. Gue jadi udah kayak polisi gitu. Ini nggak boleh gini, ini mundur, ini. Jadinya jadi control freak gitu. Untuk yang hal-hal yang kayak gituan. Terus ya yang paling kerasa sih sekarang itu ya, karena belum kemana-mana. Tapi ya kita pokoknya mengikuti aja deh apa yang kayak travel advice dari siapapun itu pemerintah atau apa yang itu yang baik kita ikutin aja. Tapi yang jelas perubahannya yang gue rasakan kalau lagi keluar gitu, terutama di supermarket tuh itu gitu. Oke. Ini buat Arif. Sekarang kan pariwisata salah satu sektor yang paling terpukul lah ya, akibat pandemi. Pernah menyesal nggak berkecimpung di bidang travel writing atau pertanyaan bagus. Menyesal sih enggak, karena memang ini adalah sesuatu yang aku sukain kan. Dan kita nggak boleh menyesal karena sesuatu yang kita pilih dan karena kita sukai. Ya nggak menyesal juga sih, karena ini juga udah mendatangkan banyak uang istilahnya ya. Maksudnya kenapa kita menyesal ketika uangnya hilang, ya nggak sih? Jadi ya udah emang kita disuruh restart kali ya, karena nggak cuma aku doang, bahkan travel agent yang gede-gede pun sekarang udah disuruh restart semua. Dan kita menariknya menurut aku baru kepikiran tadi bahwa sebenarnya ketika ini semua berakhir, semua sama-sama mulai dari nol, dan kita levelnya sekarang nih sama travel agent yang gede-gede, jadi kita bisa mulai running bareng sih. Jadinya itulah buat nyari marketnya ya. Jadi ini malah sebenarnya bisa jadi advantage buat kita sih kayak gitu. Oh, ini saya ambil satu lagi, ada pertanyaan masih terkait isu mental. Buat Mumun deh. Cara healingnya gimana? Untuk tetap merasakan sensasi berdamai dengan keadaan gitu. Kalau berdamai sih sebenarnya itu bukan berdamai dengan terus ya, ini bukan Jokowi. Aku sih nggak terlalu ini ya. Mungkin karena aku latar belakangnya sekolahnya biologi, jadi soal virus, soal ini semua tuh ada sainsnya, ada ilmu pengetahuannya gitu. Jadi buat aku ini adalah sebuah mekanisme bumi untuk bernafas mungkin. Itu memang benar gitu. Ada juga yang berteori bahwa manusia sudah terlalu banyak, kelakuannya aneh-aneh, terjadilah virus dan mutasi dan segala macam. Jadi aku dari awal tidak bertentangan dengan keadaan ini gitu. Ini adalah sebuah proses panjang evolusi yang termasuk di dalamnya manusia. Berdamainya ya karena aku tahu sains itu gitu. Jadi kalau misalnya menurutku sih kalau orang-orang cukup melihat gambar besarnya dan melihat The Avengers bahwa Thanos menghilangkan setengah penduduk dan segala macam itu tuh ada sains di baliknya dan terima aja, maksudku ya udah berdamai itu ya gimana ya, nggak terlalu gimana karena ini udah sainsnya bumi gitu. So gimana sih kalau bagi yang tidak bisa berdamai dengan keadaan ya
apa sih yang sebenarnya kamu bisa lakukan juga sekarang gitu. Ini it's the new normal, so adapt to it gitu loh, menurutku sih. Oke. Terima kasih karena kita mau masuk ke segmen ketiga. Saya ngingetin lagi, teman-teman semua di sini bisa kirim pertanyaan, tinggal ditulis kepada siapa, boleh kepada tiga-tiganya atau silakan pilih salah satu, lalu ditulis pertanyaannya. Nanti di akhir acara akan dipilih 2 pertanyaan terbaik untuk memenangkan hadiah Sunglasses Anthony Morato. Nah, sekarang segmen ketiga kita membahas tentang pariwisata di masa depan. Masa depannya kapan? Ini agak susah diprediksi, karena vaksin akan ditemukan bulan apa juga masih tanda tanya. Jadi kemungkinan kita akan hidup dengan pandemi untuk beberapa saat ke depan, mungkin sampai akhir tahun, mungkin sampai tahun depan. Nah, ke Trinity, berkaca ke kasus SARS gitu ya, di 2002, 2003, lalu MERS 2012, saat itu kamu udah mulai rajin traveling. Apa sih yang berbeda pengalaman saat itu dibandingkan sekarang? Oke, dulu waktu maksudnya gue cukup lama ya, traveling udah lebih dari 3 dekade, jadi ketahuan umur gue berapa. Terus, dan gue sudah melewati semua itu gitu loh, bahwa ada nggak cuma penyakit doang, krisis ekonomi dunia, 9/11, apapun lah, kayak SARS, MERS, dan COVID-19 sekarang itu, ya gue sih optimis ya, maksudnya gini, apapun yang terjadi di dunia ini, demand terhadap traveling itu selalu ada, karena contohnya kita bicara SARS lah, bedanya sama sekarang itu, SARS itu terjadi 2003 kan ya, dulu itu memang bukan pandemi seluruh dunia kena, tapi itu 30 negara kalau nggak salah, dan itu di wilayah Asia. Dan waktu itu gue juga tetap jalan-jalan, dan bedanya dulu sama sekarang, karena sekarang udah ada internet sudah semakin maju, apalagi ada sosial media gitu kan, jadi tingkat keparnoan orang tuh semakin tinggi gitu loh. Jadi terus juga hoax-nya banyak, udah gitu orang juga jadi nggak belajar dengan benar gitu kan, karena ya generasinya juga udah beda antara 2003 dengan 2020 gitu kan, generasi instan dan sebagainya, itu jadi membuat cara pandang terhadap suatu penyakit yang seperti ini, padahal dulu juga SARS juga mematikan kan, ada banyak juga yang meninggal gitu kan. Dan gue inget banget dulu ya kita dikasih tahu aja gitu bahwa waktu itu inget banget lagi perjalanan lagi ke Maldives pas lagi SARS, dan Maldives ada salah satu yang kena. Jadi memang dulu masuk ke bandara segala macam kita harus ngisi kayak kartu sehat, terus cek suhu. Nah, terus tiap malam atau setiap hari harus ke klinik setempat untuk melaporkan diri bahwa kita tidak ada suhu tidak panas, dan pokoknya tes kesehatan setiap hari gitu loh. Nah, zaman dulu kan belum ada sosial media ya, udah nurut-nurut aja gitu, nggak ada yang ini pasti ini ada teori inilah, ada si inilah begitu dengan politik ini, politik itu, jadi terlalu banyak overwhelmed dengan segala macamnya gitu loh. Nah, kalau yang sekarang begitu, kalau dulu ya memang cuma satu aja gitu, kita mendengar dari berita yang benar dari koran gitu kan, atau dari TV, dan itu diberitakan seluruh dunia gitu ya, kita sesuai dengan itu aja gitu. Cuma bedanya kalau sekarang tuh jadi lebih ya overwhelmed dengan semuanya, jadi semuanya kayak wah takut banget, atau enggak malah cuek banget, atau segala macam gitu kan. Dan dulu zaman SARS juga di negara-negara tertentu juga ditutup border, dan mereka harus lockdown juga gitu. Cuma ya biasa-biasanya, karena zaman dulu mungkin beritanya juga ya nggak begitu heboh kayak sekarang. Sekarang kan kita ditempa informasi yang terlalu banyak gitu, yang kita sendiri nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak, harus ngikutin siapa gitu. Presiden bilang ini, besoknya Menhub bilang ini, udah gitu gubernur bilang ini gitu. Kayak chain of command di kita juga kacau gitu, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah juga jadi susah, ya kitanya juga jadi begini, tambah bingung gitu loh. Sementara kalau dulu 2003 ataupun yang kejadian-kejadian sebelumnya ya nggak sevokal sekarang sih gitu. Oke, Arif sempat ngalamin MERS. Kalau dulu sih belum sempat ngalamin yang segede ini sih. Kemungkinan kalau dari aku jalan-jalan mungkin sejak 10 tahun lalu, mungkin ini yang paling gede dampaknya dan global, karena hampir semua negara kan close border semua sekarang. Kalau zaman dulu kayaknya kan cuma selected countries kan, dan itu aku belum
dapat info juga, zaman dulu kan bisnis masih tetap jalan, nggak sampai seglobal ini efeknya kan. Dan ya ini yang kurasakan memang semuanya berdampak, nggak cuma pariwisata juga, karena bisnis juga ikut mati gara-gara si COVID ini. Agak beda lah sama SARS dan MERS yang jadinya cuma mungkin beberapa wilayah aja yang kena, teman ini lebih global sih jatuhnya kayak gitu. Oke, Mumun, akibat bencananya sekarang global gitu dan kronis, kamu jadi lebih waspada nggak ketika traveling nanti, ketika misalnya pintu travel sudah dibuka gitu? Apakah jadi lebih takut misalnya untuk nyewa Airbnb gitu? Oh, saya rasa enggak ya, karena maksudnya itu kan dari kita was-was, tapi sebenarnya kan semua orang was-was, jadi pasti akan mau melakukan ekstra pekerjaan ekstra gitu untuk membersihkan, menjamin bahwa tempat itu bersih dan bebas virus gitu. Sebenarnya sih enggak terlalu takut untuk itu. Sebenarnya kalau aku juga sebelum pandemi ini nggak terlalu was-was terhadap sesuatu ya, banyak juga kecelakaan akhirnya, tapi cuman kalau terlalu menutup semua selalu was-was terhadap sesuatu tuh nggak, I don't know, it's not kind of traveling, you know what I mean? Jadi nggak harus waspada yang super gimana banget gitu, kalau nggak ya di rumah aja gitu, justru kan sedikit dibuka lah gitu batasan-batasan diri gitu. Kalau apakah akan takut untuk kebersihan dan segala macam, enggak sih. Mungkin sedikit lebih waspada, ya gitu. Tapi tetap dengan pikiran terbuka sih, yakin bahwa para pengusaha hotel atau di dunia pariwisata ini juga pasti ingin yang terbaik buat kliennya dan pasti ingin melakukan extra work gitu. Oke. Dan nanti kalau ngelihat ke depan, menurut kamu traveling, kalau lihat gejalanya sekarang ya, kelihatannya akan lebih merepotkan ya untuk keluar negeri. Misalnya sistem visa mungkin akan lebih prosedurnya mungkin akan lebih ribet gitu. Mungkin dokumen yang dibutuhkan akan lebih banyak. Bisa jadi diminta surat bukti bebas virus gitu. Misalnya Yunani sekarang sedang memikirkan kebijakan seperti itu gitu. Jadi orang diminta untuk bawa surat bukti bebas virus. Islandia berpikir untuk melakukan tes langsung di bandara. Jadi kalau orang yang kena virus ya terpaksa karantina atau balik lagi gitu. Ini ngingetin sama yellow fever dulu, ada masa di mana orang harus bawa bebas yellow fever. Kamu lihat traveling ke luar negeri akan lebih repot, dan apakah ini bisa jadi momentum buat pariwisata domestik untuk bisa bangkit gitu? Jadi sebelum ya ini udah prediksi aku pikir dan prediksi orang-orang sih, abis pandemi ini bukan berakhir, maksudnya PSBB-nya udah dibuka aja, kita bicaranya itu yang akan diserbu sih domestic travel duluan ya, maksudnya karena kan internasional udah pasti ditutup dan perkiraannya sih masih tahun depan baru dibuka. Kalaupun dibuka hanya negara-negara tertentu ya, jadi memang domestik tanpa harus menunggu virusnya kelar atau ada vaksin itu akan diserbu duluan gitu, karena kita udah nggak tahan kelamaan dikurung. Tapi domestik juga rules-nya masih yang terdekat dulu dari rumah, jadi mungkin pelan-pelan ya, mulai dari staycation dulu. Orang-orang mungkin akan staycation dulu, karena kan kita menghitung resiko gitu, belum tentu selamanya aman ataukah di red zone atau bukan kayak gitu kan. Terus orang akan menggunakan mobil pribadi dulu ya, paling nggak di Jawa sekarang kan udah gampang ya tolnya. Terus juga ya mungkin daerah-daerahnya juga ya di Indonesia dulu gitu, apalagi kalau misalnya yang di negara yang tidak populer kan yang penderitanya dikit ya, jadi memang kebangkitannya nggak usah nunggu sampai semua virusnya kelar atau gimana, tapi dari sekarang tuh harusnya udah siap-siap sih. Dan ngelihat sih kayak beberapa hotel di Bali bahkan udah ya kayak What Travel itu, dia bilang bayar sekarang untuk dipakai kapanpun sampai akhir tahun dengan regulasi yang sangat fleksibel gitu, bisa diganti, bisa di-refund apa segala macam, yang penting lu bayar sekarang gitu. Nah, jadi kalau untuk kesempatan untuk domestik ya sekarang harusnya siap-siap ya perusahaan dan para pekerja wisata gitu. Nah, kalau yang kalau ke luar negeri, kalau aku pokoknya apapun domestik ke luar negeri aku tetap optimis ya dengan keadaan, karena ya itu tadi demand terhadap traveling dan pariwisata tuh pasti ada terus kok.
Jadi ya dengan kejadian misalnya 9/11, SARS ataupun yellow fever segala macam, ya memang berhenti bahkan stop ataupun melambat, tapi abis itu akan tetap jalan gitu loh. Ya kayak nggak usah yang untuk leisure, tapi bisnis travel aja akan ada gitu kan, akan ada terus kebutuhannya ya. Mau gimana ada juga pekerjaan yang tidak bisa dilakukan lewat online gitu kan. Nah terus yang jelas memang kayaknya sih kalau kita apply visa akan lebih ribet lagi. Tapi again, kayak aku waktu ke Afrika harus punya kartu yellow fever, ya aku bikin aja gitu loh. Maksudnya kayaknya kalau I cannot afford to not doing syaratnya gitu, kayak ya divaksin apa segala macam, ya udah biasa aja sih. Karena memang kalau orang udah travel ya udah memang, apalagi aku kerjanya di situ ya apapun yang disuruh ya akan aku lakukan gitu. Untuk vaksin kayak punya kartu kayak atau segala macam ya harus dilewatin gitu. Dan kalau misalnya masih ada tes di airport ya udah silakan aja gitu loh. Yang sekarang harus kita lakukan secara pribadi, maksudnya masing-masing bener-bener jaga imun, jangan sampai sakit. Karena begitu lu sakit, lu udah sekarang nggak boro-boro keluar negeri, lu keluar rumah aja kayaknya bahaya banget gitu loh. Jadi jangan sampai sakit aja gitu aja. Kalau Arif, udah kerasa belum? Tadi kan kamu bilang planning 2021, tapi regulasi-regulasi ini mulai jadi lebih merepotkan nggak untuk booking itu misalnya? Kalau sekarang beberapa maskapai sebenarnya udah mulai buka rute ya, cuman mungkin belum semua rute dibuka. Tapi kalau untuk regulasi, harusnya nantinya akan ada sesuatu yang disyaratkan kayak kartu sehat itu, atau mungkin kewajiban buat vaksin seandainya vaksin udah ditemukan. Ya kayak sekarang kalau kita misalkan mau umroh pun juga harus suntik meningitis misalkan. Terus kalau mau ke Tanzania, Kenya, Afrika juga kebanyakan pada yellow fever. Ya itu mungkin akan diberlakukan seperti itu sih untuk persyaratan visanya atau persyaratan buat masuk ke negaranya. Pasti nantinya akan ada seperti itu sih. Dan ini akan konsekuensinya harga akan naik ya kemungkinan. Harga tripnya bisa jadi akan naik. Tapi justru kalau di awal untuk menarik wisatawan justru akan turun sih menurutku ya. Karena kan mereka juga pengen nyari duit cepat kan sebenarnya untuk kayak maskapai, hotel dan lain. Justru di awal mungkin mereka akan ngasih diskon gede menurut aku ya. Baru setelahnya mungkin setelah demand-nya banyak, mereka mulai perlahan-lahan, mulai stabil, mungkin akan naik sih setelahnya kayak gitu. Oke, ini kita waktunya udah lewat sedikit. Saya kasih satu pertanyaan, habis itu kita ke audience. Jika pintu travel sudah dibuka, destinasi pertama yang akan dikunjungi, ini kebetulan pertanyaan yang paling banyak juga di chatroomnya. Kalau misalnya mau di Indonesia kemana, atau luar negeri kemana? Kalau data terakhir saya cek sih ada 13 negara yang belum melaporkan kasus virus. Belum melaporkan bukan berarti nggak ada virus ya, jadi nggak ada yang di sana. Misalnya Korea Utara, Vanuatu, Palau gitu belum melaporkan. Nah, kalian akan destinasi pertama yang akan dikunjungi kalau pintu travel sudah dibuka. Mumun? Kalau domestik sih kayaknya cuma ke Bandung aja. Alasan sentimental karena rumahnya di Bandung, nggak tahu itu masih utuh apa enggak. Karena lagi kosong, sama memang sayangnya sih ada temanku yang meninggal ketika masa COVID ini. Jadi consolidation, jadi pengen banget ketemu untuk orang yang ditinggalkan oleh temanku ini gitu. Jadi alasan domestik paling pertama pasti Bandung dulu, dia juga di Bandung gitu. Kalau misalnya luar sih dalam waktu dekat sebenarnya enggak, aku sih ngincer perjalanan panjang nanti sih di akhir tahun. Nah itu juga kan kita lihat nih akhir tahun udah buka atau belum ya gitu. Jadi lagi ngincer pengennya sih ke Eropa Timur mungkin, nggak tahu. Oke. Kita lihat. Kalau aku domestik sebenarnya kemarin baru kepikiran ingin buka rute untuk Dewa Travel sekaligus ya. Jadi kayak pengen buka rute yang dekat kayak di Jakarta, tapi kita pengen nginep di museum sebenarnya. Museum, nginep semalam, dan karena Dewa Travel punya trip Indigo, jadi kita manggil anak-anak Indigo yang bisa ngelihat masa lalu gitu-gitulah. Jadi kayak bisa residual energi di sana. Jadi kita pengen gabungin trip sejarah sama trip Indigo. Jadi 2 orang nih narasumbernya, satunya Indigo, satunya dia benar sejarah kayak gitu. Bener nggak sih kita akan nyamain persepsi mereka tentang keadaan tempat ini di masa lalu kayak gimana? Nah itu salah satu ide yang pengen aku bikin sih, dan kita nginep di museum tersebut. Itu trip domestik yang sedang dibikin. Terus kalau luar negeri sebenarnya ketika sebelum pandemi kemarin bulan Maret aku baru dapat visa Kanada sebenarnya, dan itu berlaku saya paspornya habis. Kayak ya pengen ke sana sih. Itu 4 tahun sih berlakunya, lumayan. Gitu. Oke, Trinity?
Kalau domestik yang jelas mencari pantai sih sebenarnya. Nah, karena ini udah putih banget biasanya tanning gitu kan. pengen berjemur, Sama. pengen Sedih berjemur, berenang di laut, udah gitu, Ikut. waduh, pengen pakai bikini gitu kan, sampai belang-belang, sampai ngeletek gitu. Jadi pilihannya mungkin yang akan ya seperti biasa yang mungkin akan lebih siap itu ya Bali ya, meskipun dia banyak penderitanya gitu kan, kena korbannya, cuma dia tetap ya bagus gitu secara infrastruktur dan kebersihan dan sebagainya itu lebih dipercaya gitu dibandingkan negara provinsi-provinsi lain gitu misalnya kan lagi juga pantainya di sana cukup oke atau enggak ke Sumba gitu. Sumba masih sepi dan belum terlalu turisti banget. Nah, itu ke Sumba juga enak buat jemuran. Kalau ke luar negeri mungkin mikirnya lagi kan negara yang kelihatannya menangani. Sebenarnya rencananya planningnya tadinya mau ke Amerika Serikat September, tapi sekarang kayaknya nggak tahu September apakah masih bisa apa enggak. Melihat Amerika kayak begitu kayaknya kok agak parno juga ya, dia udah berapa juta gitu yang kena di sana. Itu nggak tahu, tapi kalau misalnya boleh milih pengen ke Jepang lagi sih, karena jadi pas lagi awal-awalnya ini corona, terakhir aku tuh ke Jepang, dan di sana pun aku nggak merasa takut gitu, karena memang negara itu bersih secara higienis dan secara budaya memang mereka tidak tidak begitu banyak kena karena mereka ya udah biasa pakai masker, orangnya juga nggak suka ngobrol gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sekarang itu di Jepang, temanku cerita dia meskipun hanya 50% yang work from home, MRT itu tetap penuh gitu. Tapi kan memang di sana orang nggak ngobrol dan tidak main tidak nggak touchy feely seperti kita yang cipika-cipiki segala macam. Mereka dari jauh cuma ngangguk-ngangguk gitu kan. Terus kebersihan mereka juga yang paling sempurna gitu kan. Segala macam dipikirin buat naruh kaki lap ini segala macam tuh bersih. Jadi kalau dari segi kepercayaan yang mana duluan, aku pilih Jepang sih. Plus makanannya tetap loh. Oke, sekarang pertanyaan dari audiens ya. Ada beberapa pertanyaan yang mirip sebenarnya. Misalnya dari Heru Hendarto, ini travel writer juga. Dia berkaca ke kasus di Cina setelah lockdown dilonggarkan, ada euforia gitu. Jadi orang kayak balas dendam, menyerbu tempat-tempat wisata gitu. Sebenarnya bisa jadi bumerang karena bisa jadi ada mungkin second wave, mungkin malah tempatnya nggak siap, jadi over tourism. Nah, pertanyaan yang mirip juga datang dari Vicky Amin, juga penulis juga. Nanti ketika orang kalap jalan-jalan, suatu tempat jadi kewalahan, rusak gitu. Seperti contoh terjadi di Ranu Manduro. Kalian ada komen? Yang kemarin. Ya, mungkin dari Arif dulu sekarang. Iya, kayak tadi aku bilang sebenarnya ketika dibuka lagi, apakah daerah tersebut sudah siap buat menerima turis? Jatuhnya benar kayak yang tadi si Ranu-Ranu itu kan kemarin gara-gara video yang feeling good yang viral itu, tiba-tiba semua orang menyerbu ke sana, sementara ternyata daerah itu bukan daerah turis, tapi daerah kayak pertambangan yang kemudian jadi kena penghijauan dan sekarang udah jadi bagus kayak gitu kan misalnya seperti itu. Tapi ketika pandemi ini berakhir, mungkin kita harusnya lebih selektif memilih daerah mana yang akan dikunjungi pertama. Apakah daerah tersebut udah beneran clear dari virus, atau mungkin daerah tersebut masih akan jadi ramai dikunjungi terus, kan kita harus milih nih. Kalau aku sih pengennya mungkin daerah-daerah yang nggak terlalu banyak turis. Misalnya kayak ke Kanada tadi, itu pun juga pasti daerah sebelah barat itu pasti akan sepi. Jadi kayak mungkin ke sana pun juga nggak ada masalah, nggak akan ketemu banyak orang juga di sana. Kalau aku prediksiku seperti itu sih. Oke. Trinity? Ya, maksudnya ya tetap aja gitu bahwa kalau misalnya rame ya lihat sih waktu itu videonya begitu Cina dibuka dan diserbu tempat wisata kayak gitu sih gila banget sih. Nah, kalau aku memang karena time is not an issue, jadi ngeliat-liat dulu deh. Jadi yang ngeliat tuh kayak misalnya kemarin gitu di Soekarno-Hatta segitu ramenya nggak akan mungkin gitu sekarang ini segala macem. Jadi ya bukan menjadi orang yang pertama sampai dulu-duluan dan gue tidak berkompetisi, tunggu lihat gimana aja gitu. Tapi yang jelas milih sih kalau misalnya memang sudah reguler sekali dan memang pemerintah daerahnya menyatakan sini udah aman dan
kan aku juga punya teman-teman yang tinggal di situ yang bisa mengatakan bahwa di sana nggak apa-apa ataupun penanganannya udah oke atau segala macam, itu baru ke sana sih. Jadi ya jangan itu kalau kita kan istilahnya jadi latah ya, begitu dibuka langsung wush gitu, semuanya pergi gitu. Mungkin kayak misalnya nggak usah itu deh, sekarang begitu ada peraturan relaksasi sedikit aja, itu langsung boro-boro dibuka. Pakai pengecualian aja kita masih ada aja gitu, kayak boleh sekarang dulu ASN nggak boleh terbang, nggak boleh mudik, tiba-tiba sekarang ASN boleh terbang asal pakai surat dari sini gitu kan, surat sehat segala macam. Ya, apalah caranya orang Indonesia itu kan pasti ada ya, mau beli surat sehat dari dari marketplace juga ada gitu loh. Jadi ngelihat kayak gitu sih kayaknya dalam waktu sampai akhir bulan juga nggak akan mau terbang sih, ngelihat kayak gitu caranya kita sendiri belum siap gitu di Soekarno-Hatta loh gitu. Dan ya jangan latah gitulah, bener-bener ikut lihat aja nanti, karena apapun yang bisa di-plan sekarang masih belum bisa kan, jadi ya lihat-lihat nanti aja gitu. Oke, Momen, kalau lihat di Indonesia bahkan McD mau ditutup aja langsung diserbu gitu. Kamu ngelihat nanti semua diserbu gitu. Ancol penuh, Monas penuh. Iya, maksudnya kayak ya jangankan mikirin destinasi gitu. Gue yakin nanti mall aja udah kayak gila gitu. Orang udah pengen masuk. Terlepas bahwa ada pengimbangnya adalah ada orang-orang yang juga duitnya nggak sekencang seperti dulu ya, jadi nggak punya daya beli yang tinggi. Tapi ngebayangin bandara kemarin Soekarno-Hatta, yang gue nggak yakin itu kan nggak semua orang kayak liburan ya, tetap aja gitu penuh banget. Aku udah nggak kebayang itu WC umumnya udah kayak apa kualitasnya ya. Tapi itu aja udah memperlihatkan betapa orang pengen jalan gitu, atau ada kebutuhan jalan gitu. Seberapa urgent juga kita kan nggak tahu ya gitu. Itu akan terjadi sih pasti gitu. Indonesia nggak tahu ya, kalau melihat ada beberapa teman-temanku, apalagi tante-tante aku yang pengen sekali ke mall dan pengen berkegiatan kembali gitu. Jangankan yang jauh gitu, yang dekat aja bakal mungkin rumah semua pada kosong di satu waktu tuh, semua di luar gitu kan, di jalan gitu, bisa jadi gitu. Dan destinasi juga sangat bisa dibilang mengerikan ya, takutnya nggak siap gitu, seperti yang dikatakan Arif, bisa jadi malah merusak gitu. Tapi ada kemungkinan seperti itu. Oke, ini pertanyaan satu yang mungkin menarik walaupun jawabannya nggak akan tersampaikan. Kalau ada kesempatan berbicara dengan Presiden Jokowi, apa yang mau disampaikan mewakili travel writer? Ini saya cek dulu Jokowi, ada nggak di chat? Ya udah nggak usah ke Jokowi, misalnya ke Wisnu Tama lah gitu. Sebagai travel writer yang pernah bertemu petinggi negara. Siapa? Gue nggak pernah siapa-siapa. Pernah ketemu di layar gue gini nih. Menteri sebelumnya Arif Yahya pernah ketemu. Oh iya, pernah. Iya pernah. Maksudnya ya udah gitu doang kan. Oke, ada saran? Ada saran nggak buat pemerintah apa yang sebaiknya dilakukan? Tadi bicara kebangkitan pariwisata domestik, soal keamanan, soal kebijakan yang mungkin tidak terkoordinasi dengan baik antara pusat dan daerah gitu. Kalau sebagian dari sudut pandang seorang penulis travel gitu, yang punya perhatian terhadap destinasi wisata, apa yang sebaiknya dilakukan di masa pandemi dan selepas pandemi? Itu jawabannya serius nih. Dari Arif. Oke. Kalau aku sih sebenarnya berkata, kemarin kan aku habis live Instagram sama teman yang di Paris juga kan. Jadi di sana itu semua orangnya yang bekerja di sana dan mendapat penghasilan dari negaranya, dari Perancis, itu dijamin sama pemerintahnya mereka akan tetap digaji walaupun mereka nggak masuk kerja atau mereka mungkin kerja di rumah dan usahanya terimbas pandemi ini. Dan mereka dapat kayak 70% penghasilan udah dijamin sama pemerintah. Dan aku pengennya sih di sini juga bisa diberlakukan kayak gitu, karena memang ya kita kan hidup butuh kenyamanan dan keamanan juga. Tapi kalau penghasilannya nggak ada ya gimana kita bisa hidup ya. Dan aku pengennya pemerintah bisa memperhatikan hal seperti itu sih, karena kan harusnya mereka yang istilahnya merawat warga negaranya. Kalau bisa sih lebih bagus sih. Oke. Trinity? Waduh, panjang nih urusan. Kemarin sempat lihat berita kan. Jadi si Menteri Pariwisata ini bikin kayak press con gitu tentang bagaimana pariwisata setelah pandemi gitu. Tapi setelah membaca dari beberapa media gitu, nggak ada jawabannya juga gitu. Malah pernyataannya itu yang menurut gue tuh ironis banget, dibilang gini.
Ya, kita sekarang harus memperhatikan kebersihan dan mulai sekarang kita harus membuat semua toilet umum bersih. Like what gitu kan, itu memang Itu udah harus udah harus tanpa ada pandemi, Bambang. Kalau misalnya ketemu dia sih pengen ngomong gitu bahwa kita harus udah ada ini bicara pariwisata doang ya, gua nggak ngomongin soal ekonomi segala macam, tapi kalau dalam pariwisata memang selayaknya kita lebih strict sih, maksudnya untuk perizinan usaha pariwisata, perizinannya juga, terus udah gitu yang penting sih pengawasan dan ada insentif. Jadi misalnya misalnya hotel yang bisa comply dengan kebersihan normal baru ini dengan dia begini dan terus menerus kayak ada pengawasnya gitu, akan diberikan insentif, misalnya pajaknya diringanin atau gimana gitu. Dan sebaliknya kalau ada punishment juga gitu, ketika mereka tidak comply dengan peraturan baru, dengan normal baru ini, ya harus ditegur gitu loh. Dan ya balik lagi sih susah juga karena apapun kayaknya bisa dikerjain kan di kita gitu. Diakalin. Tapi iya diakalin. Jadi menurut kayak law enforcement dan membuat mereka, kan masalahnya sekarang kalau kita mau dalam abis pandemi ini kita harus memberikan mengembalikan kepercayaan tamu terhadap terhadap ya pelaku pariwisata lah. Gimana caranya membuat turis asing maupun turis domestik mau tinggal di situ dengan gimana gitu kan? Berarti kan kita harus mengkampanyekan misalnya bagaimana cara kebersihan atau gini, tapi ya harus benar-benar gitu ya. Kalau pernyataan kita harus memastikan toilet bersih, ya itu memang harus gitu, tapi harus ada kayak standar khususnya gitu. Jadi standar protokol yang benar, yang dimana kalau tidak dilakukan akan kena hukum, kalau misalnya dilakukan dan terus-menerus bagus akan mendapat hadiah gitu. Jadi reward and punishment. Menurut gue sih yang harus dilakukan sekarang itu gitu. Dan kedua ada pembatasan jumlah gitu. Jadi misalnya kayak ke situs gitu kan, sekarang masalahnya kita takut sama kerumunan kan gitu, dan memang tidak bisa baik gitu. Jadi kalau bilang sama Arif akan ada nginep di museum, gue langsung terbayang, buset itu virusnya akan di mana itu? Nginep di museum rame-rame, tidak di kamar gitu. Kok kayaknya ngeri banget. Jadi ya ada pembatasan gitu. Jadi misalnya kalau misalnya museum, kalau masuk ke sana ya misalnya hanya bisa 20 orang dalam ini, dan benar-benar kita yang karena kita sekarang udah terbiasa dengan online, semuanya itu harus ada kayak aplikasi yang lo daftar dan masuk jam segini. Jadi kita menghindari kerumunan gitu. Jadi yang pembatasan itu juga ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya kita jangan mikir cuan mulu tapi tidak memberikan keselamatan, karena pariwisata setelah pandemi adalah it's all about safety, healthy, dan protokol kesehatan yang baik gitu dulu. Jadinya itu dulu deh yang dikerjain. Kamu ngeliat juga akan seperti itu. Kayak misalnya sekarang simpelnya sertifikat halal gitu. Kamu bisa bedain tempat yang jual makanan halal dan haram. Nanti akan ada semacam kayak ISO gitu. Ini tempat yang sudah comply dengan aturan gitu. Ini yang belum gitu. Kalaupun iya, kayaknya nggak terlalu akan aku nggak mau bilang bahwa nggak akan dituruti, harusnya dituruti mungkin atau diikuti, tapi ya akan ada kenakalan seperti itu juga gitu. Jangankan itu, misalnya di kasus di Bali yang kemarin ada tuh sempat viral, disuruh lockdown, malah party gitu kan. Maksudnya itu akan selalu terjadi meskipun ada pembatasan sih. Tapi maksudku kayaknya harusnya Kementerian Pariwisata tuh harus lebih kreatif ya zaman sekarang. Mereka tuh lagi punya waktu untuk berdiam dan mengonsep dengan benar gitu. Dan ini tuh kayak masa mereka harus menggodok, kayak mereka tuh boleh curi start ketika emang lagi nggak bergerak gitu sih. Dan kayak banyak deh inovasi-inovasi menarik itu di luar sana, kayak tour virtual ke dalam museum, banyak tuh yang lagi ngerjain tour virtual pakai Google Earth atau apa gitu kan. Ada aja seharusnya yang bisa dikerjakan oleh Kementerian Pariwisata.
terus terang sih kalau gue sih tadinya sih ada ekspektasi terhadap Bapak Menteri yang sekarang gitu, karena dia high tech ya mungkin ya, dan lebih melek terhadap IT. Jadi saya rasa sih timnya harusnya udah on that gitu loh, harus ngerjain sesuatu gitu meskipun sangat terbatas. Tapi itu sih, dan kalaupun ada pembatasan lo sekarang aja yang mau nyebrang, yang mau mudik aja ada, sempat dengar nggak jual beli surat ini, jual beli surat sehat kan? Jadi mau batasin juga kayak warga plus 62 ini gimana? Cuman gitu sih. Karena kementerian lebih inovatif. Gitu. Di Indonesia agak susah ya, karena tuyul aja yang jual ya di online. Yes, ada di Tokopedia, men. Ada yang jual. Oke, waktunya udah habis. Saya mau ucapin terima kasih ke Mumun, Trinity, Arif. Terima kasih. Bisa sharing malam ini. Semoga berguna buat kita semua, juga buat teman-teman yang ada di diskusi malam ini. Apa ya berikutnya? Ini kalau mau ngambil screenshot, silakan videonya dinyalain. Biasanya kalau diskusi mau ngambil screenshot duluan. Ada siapa sih? Ada siapa? Ini gimana sih caranya? Masalahnya mukanya. Ke atas kayaknya gallery view. Ada gallery view. Atas wow. Kan. Speaker view. Banyak. Masanya kalau speaker view yang gede kenapa mukanya si Christian, nggak muka gue, maunya muka gue yang gede. Itu yang ngatur bukan gue. Kan gue mau foto. Yaudah gue foto yang kanan aja. Yaudah, sampai bertemu di acara Bicara Wisata berikutnya. Kalau kemungkinan setelah Lebaran ya. Oh ya, saya mau ngumumin Darwin deh. Darwin silakan diumumkan siapa yang memenangkan hadiah sunglasses-nya. Ayo senyum dulu semuanya. Ya. Darwin mana Darwin? Bacain Hai, siapa nih? Hai Tris Miriam. Hai Putu Ayu Aryasi. Hai, wow Herawati pantai nih gambarnya, luar biasa. Dia udah satu langkah di depan lo, Trin. Tuh. pakai virtual background. Oke, itu udah diumumkan di pemenangnya Vicky Amin dan Heru Hendarto. Yeay! Selamat. Semoga makin gaya. Kalau Heru Hendarto kan pakai nggak bisa ya? Buat naik motor. Oh. Ya udah itu aja. Terima kasih semuanya sekali lagi. Selamat malam. Dadah. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.